Oke teman-teman, jumpa lagi di Jawab Channel. Barang saya dengan layangan Sukhoi. Saya mau kupas ciri-ciri layangan Sukhoi yang super teman-teman ya. Karena jangan lupa di like, share, and subscribe Jawab Channel. takutnya banyak ya menurut orang-orang katanya ini super, ternyata setelah diterbangin miring-miring gitu kan. Miring, ada yang gak jelas gitu ya. Jadi kriteria yang sebenarnya menonjol di dalam layangan Sukhoi yang super itu adalah dari segala jenis kriterianya kita akan terangkan di sini ya. Nih, contohnya salah satu layangan yang ini ya, layangan Benwin ini. Layangan Benwin. Jadi ini semua kriteria layangan di dalam layangan Benwin ini udah super. Dari kertasnya, dari bambunya, dari tarikannya, dari lem-lemannya ini nih, lem-lemannya ini udah rapi ya, rapi. Ini kriterianya udah super teman-teman. Kriteria udah super. Tapi kalau seandainya layangan ini diterbangin ternyata nggak bisa dikendalikan, masih dalam kondisi berat sebelah atau susah untuk dikendalikan walaupun tali kama udah disetting sesuai, itu kalau menurut saya belum termasuk layangan super. Kebetulan beberapa layangan Benwin ini saya coba udah bisa dikendalikan di atas langitnya. Jadi antara bambu tua dan bambu tua yang kering dan bambu tua yang basah, teman-teman, itu juga bisa dipakai untuk layangan dan bisa kriterianya dibikin layangan sebagai kriteria layangan super. Cuman kelemahan dari bambu yang super tua, bambu petung super tua dan super yang tua kering dan basah maksudnya, itu lebih cenderung bagusnya itu adalah bambu yang sudah kering, yang udah didiamkan lama lah, misalkan 6 bulan gitu. Kalau yang basah itu teman-teman menggunakannya itu harus pada saat setelah dibikin tuh nggak usah ditaruh lama lagi. Jadi layangan yang terbuat dari bambu basah, istilah orang Sunda itu harus digunakan saharita. Pada waktu itu kita bikin, jangan dibikin lama lagi kita mainkan. Soalnya apa? Karena bambunya itu basah ya, kalau kita diamkan setelah jadi layangan, dia akan menyusut bambunya. Tingkat airnya itu, kadar airnya dia akan mengering, akhirnya apa? Bambunya ini dia akan berubah nih, lakukan kayak gini. Setelah ditarik ya kita giniin, ternyata berat sebelah yang ini dan yang ini gitu. Jadi kriteria yang paling baik untuk layangan super itu adalah bambu tua, mau petung mau apus yang tua, yang udah dikeringkan, udah ditreatment lah istilahnya ya. Misalkan udah didiemin bambu itu selama 1 tahun atau 6 bulan gitu, baru dipakai. Tapi juga jangan terlalu terkena sinar matahari untuk bambunya, soalnya rapuh juga gitu teman-teman ya. Jadi kriteria yang disebut layangan super itu adalah layangan yang bisa dikendalikan di atas langitnya. Walaupun kertas atau arkunya udah termasuk super, tarikannya juga udah pas, tapi begitu dinaikin di atas langitnya dia masih miring-miring, susah dikendalikan. Kalau menurut saya itu udah bukan layangan super lagi. Padahal kriterianya udah termasuk layangan super. Dari bambunya, dari kertasnya, dari sablonannya, semuanya lah pokoknya udah termasuk kriteria super. Tapi kalau diterbangin ya masih nggak bisa dikendalikan, itu bukan termasuk layangan Sukhoi super. Dan bukan Sukhoi saja, di layangan Seot pun sama. Layangannya udah
lengkap dari persyaratannya, super. Begitu diterbangin masih nil. Artinya di situ mungkin ada tarikan yang nggak benar, ada bambunya yang kurang bagus, serutannya gitu nggak imbang. Padahal bambunya itu udah termasuk bambu tua, kering, tapi karena kesalahan dari tarikan atau serutan yang bisa mengakibatkan layangan ini tidak seimbang. Gitu teman-teman. Jadi jangan sampai tertipu saat belanja layangan super. Dibilangnya kriteria layangan super, ternyata setelah dinaikin ada beberapa saja yang bagus, yang lainnya melehoi semua. Jadi buat para pengrajin juga jangan asal membuat layangan super dengan kriterianya saja, tapi kualitas tetap harus dijaga. Kita sebagai konsumen kadang-kadang merasa dirugikan ya kalau udah beli harga layangan super tapi di atasnya melehoi, nggak bisa dikendalikan. Contohnya ini layangan super yang bagus nih, dari tekukannya seimbang, bambunya juga ini lentur, tidak mudah patah ini. Dari bambunya udah kriteria masuk layangan super. Ini juga udah enak layangannya. Jadi teman-teman jangan salah pilih ya. Itu beberapa catatan dari saya, bahwa kriteria layangan super boleh-boleh saja, tapi kalau di langitnya nggak bisa dikendalikan itu belum termasuk layangan super. Hati-hati di situ. Para pengrajin juga jangan asal membuat aja, sayang, kasihan yang pembeli. Dan ini ada beberapa layangan Sukhoi yang termasuk kriteria layangan Sukhoi super ya teman-teman. Ada di sini ada layangan Sukhoi Sonic ya. Ini Sonic juga bambunya tua, ini bagus. Ada juga dari BTX nih, bambunya juga tua. Ini Benwin tadi yang saya bilang, ini saya review tadi. Terus di sini ada layangannya mana ya? Oh, di sini rupanya. Beberapa layangan yang di sini. Nah, ini ada layang santuy ya. Ini juga termasuk super juga. Nah, ada lagi apa nih? Ini layang santuy masih. Oke, mungkin itu saja sedikit kita berbagi tips ya, bahwa layangan super itu yang benar itu adalah yang bisa dikendalikan di atas langitnya, bukan hanya persyaratannya saja, bambunya tua, kertasnya bagus, dan tarikannya udah bener, tapi ternyata diterbangin nggak bener. Menurut saya itu bukan layangan super, baru kriterianya saja layangan super. Oke, terima kasih dari saya, Jauh Channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan di share. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa terus menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.